Shalom, shalom lekulam. Petang ini kita akan belajar bersama mengenai buku dari Profesor Eli. Judul dari apa yang kita bahas, The Blessing Meant for Jacob. Berkat yang sedianya memang bagi Yakub. Nah, karakter Yakub adalah karakter kita. Ya. Kesalahan yang dilakukan oleh Yakub itu adalah kesalahan yang banyak sekali kita lakukan dan bahkan itu kita lakukan berkali-kali. Nah, ya, di sini Profesor Eli hanya menjelaskan sedikit saja, ya. Memang sedianya, ya, apa yang dituliskan dalam buku Profesor Eli ini kemudian akan dia bawa ke kelas, ya. Nah, Anda kalau ingin diajar langsung oleh Profesor Eli bisa, ya. Jadi Anda bergabung nanti ke Israel Bible Center bisa, ya. Tentu saja kelas pengantarnya dalam bahasa Inggris, ya. Tapi kalau Anda belum masuk ke Israel Bible Center, ya Anda diajar sama muridnya Profesor Eli, ya. Jadi Anda boleh memilih nanti, ya. Oke. Nah, berkat Abraham. Nah, yang penting di sini, ya, kita pahami. Ada berkat Abraham. Dan berkat bagi Abraham, bikin Zoom. Ya, berkat Abraham itu adalah berkat keturunan. Ya, jadi ingat bahwa berkat Abraham adalah berkat keturunan. Keturunan yang apa? Nah, ini yang penting. Ya, keturunan yang bagaimana yang dimaksud berkat Abraham ini? Keturunan yang membawa keselamatan. Ya. Keturunan yang membawa keselamatan atau bahkan membawa anugerah kehidupan kekal. Itu maksudnya. Jadi ingat, tatanan berkat Abraham adalah tatanan berkat keturunan. Inilah yang tidak dimengerti oleh Yakub pada awalnya. Ya, nah kita akan bersama-sama apa sih maksud berkat Abraham itu? Ya, nah kita mulai dari Kejadian 1 ayat 28. Ini adalah satu berkat yang pertama, ya, diberikan Tuhan, ya, kepada manusia ciptaannya. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Anda lihat di sini, peru urivu. Nah, kata frasa peru urivu ini akan dipakai berkali-kali di Alkitab dalam konteks berkat Abraham. Jadi konteks berkat Abraham itu adalah berkat anak cucu. Ya, Anda boleh punya harta sekian banyak, tetapi Alkitab memandang bahwa berkat yang sesungguhnya itu adalah berkat anak cucu. Ya. Vayevarek otam Elohim, vayomer lahem Elohim, beru urevu. Ya, jadi Anda lihat di sini beranak cuculah, ya, berbuah-buahlah. Nah, ini arti harfiahnya itu berbuah-buahlah dan bertambah banyaklah. Kalian berbuah-buahlah dan kalian bertambah banyaklah. Nah, oleh terjemahan LAI diterjemahkan secara kontekstual beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya, ingat ini adalah berkat bagi manusia yang pertama kali diucapkan Tuhan ketika ia menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Ya, Anda lihat manusianya laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan barulah mereka dapat melahirkan anak cucu. Ya, jadi ini adalah konsep dari Alkitab. Jadi Anda lihat di sini bahwa berkat Tuhan adalah berkat anak cucu, ya. Kejadian 9 ayat 9. Nah, ketika bumi sudah rusak dan orangnya itu semuanya jahat, hampir semuanya jahat. Hanya menyisakan satu orang yaitu Nuh, ya. Lalu Tuhan memilih Nuh dan menyelamatkan Nuh di dalam bahtera ini, ya. Ketika bencana itu selesai, ya, apa yang diucapkan Tuhan?
pada Kejadian 9 ayat 9. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Anda lihat di sini, selalu ada kepada keturunan. Berkat yang kontinu, tidak hanya kepada Nuh, tetapi juga keturunannya. Ya. Ve'ani, hineni, mekim. Nah, mekim ini aku akan mendirikan. Beriti, ya, pada perjanjianku. Ya. Ithem, ya, dengan kalian. Ya, dengan kalian, ini plural. Ya. Ve'et, ya, zar'ahem. Ya. Kalau disebut kalian ini berarti Nuh dengan putra-putranya. Ya. Dan juga pada keturunan kalian. Terus masih diteruskan lagi, achareichen. Dan keturunanmu selanjutnya. Jadi selalu merujuk kepada keturunan. Ya. Jadi ini adalah berkat konsep Alkitab. Ya. Aku akan mengajarkan perjanjian antara aku dan engkau, aku akan membuat engkau sangat banyak. Nah, ini adalah berkat bagi Abraham. Dan tatanan ini ya diteruskan sampai nanti penggenapannya dengan datangnya Kristus. Karena memang Tuhan memilih satu garis yang lurus dari keturunan Abraham melalui Ishak ini. Ya. Nah, ketika Tuhan memberikan berkatnya kepada Abraham, nah ya, Tuhan mengatakan namamu bukan lagi Abraham, tetapi Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ya, bicara lagi tentang keturunan. Jadi ini adalah berkat Abraham. Kejadian 17 ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu dan yang sangat banyak dan engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Nah, ini di sini Anda lihat. Jadi ada berkat kerajaan. Ya. Berkat Abraham. Nah, oke. Kemudian ini ada berkat bagi Yakub. Nah, inilah yang suatu berkat yang tidak dipahami oleh Yakub maupun ibu Yakub. Ya. Kejadian 28 ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham. Ya. Nenekmu, saya lebih suka ini diterjemahkan dengan bapa leluhurmu. Ya. Allah Ishak, di tempat engkau berbaring ini, akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunan siapa? Keturunan Yakub. Ya, selalu bicara kepada keturunan. Ya, jadi ini konsep ini harus kita pahami lebih dulu. Nah, disambung lagi Kejadian 28 ayat 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Keturunan lagi. Ya. Jadi inilah sebenarnya satu berkat yang memang disediakan bagi Yakub. Ya. Kalau kita membaca ayat-ayat Alkitab, kita nggak ngerti deh. Kok bisa-bisanya sih Tuhan itu memilih Yakub? Yakub kan penipu, Yakub kan mencuri bagian dari kakaknya. Bahkan ibunya ikut bersekongkol. Ya, kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tidak mengerti. Ya, ada berkat yang lebih besar daripada sekedar berkat anak sulung. Nah, dalam kehidupan orang Semit, ya, berkat anak sulung itu, ya, yang sulung itu selalu mendapatkan dua bagian. Sebenarnya ayahnya itu sudah tahu, ya. Dia memiliki berkat bagi kedua anaknya. Ya, yang pertama, berkat kesulungan yang memang sedianya untuk Esau. Terus ada berkat kedua, yaitu berkat Abraham yang disediakan bagi Yakub. Bagaimana Ishak tahu? Nah,
Ini tentu saja yang kita sebut dengan sot, pencerahan Roh Kudus, di mana dengan dorongan Roh Kudus, ya, para bapak leluhur mereka akan mengetahui, ya, berkat Abraham ini harus menurun kemana, ya, berkat kerajaan itu. Jadi bapaknya Ishak itu sebenarnya sudah menyediakan dua macam berkat, ya, yang dimana berkat kesulungan bagi Esau, berkat Abraham bagi Yakub. Nah, tapi ya karena ketidaktahuan, karena ketamakan, nah itu juga berlaku bagi kita. Kita itu sering sekali tidak memahami berkat yang kita punya. Ya, kita menginginkan berkatnya orang lain. Orang itu kok enak sih, ya. Hidupnya nyaman daripada hidupku. Tapi sebenarnya Anda memiliki satu berkat yang Anda tidak pahami, yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda. Anda selalu melihat orang lain. Kita selalu melihat orang lain. Yang itu begini, yang itu begini. Aku pengen seperti itu. Ya, kita tidak menggali apa yang kita punya. Nah, inilah yang terjadi pada Yakub. Dan oleh karena apa yang dilakukannya, Yakub membayar kesalahan itu, ya, hampir separuh dari hidupnya atau mungkin lebih, ya. Jadi kita lihat di sini ada dua macam berkat yang tidak dipahami oleh Yakub juga oleh ibunya, ya. Nah, jadi kalau memang ada dua macam berkat, sebenarnya yang namanya Ribka dan Yakub itu nggak perlu pakai nipu bapaknya, ya. Ribka nggak usah nipu suaminya, ya. Yakub nggak usah nipu bapaknya, ya. Yakub nggak usah bikin siasat untuk tentang penjualan hak kesulungan itu, ya. Karena memang ada berkat yang sedianya bagi Yakub, ya. Nah, jadi kalau kita melihat sebenarnya apakah Yakub, ya, yang waktu itu diberkati sebagai anak sulung, dia menikmati berkatnya sebagai anak sulung, dua bagian dari harta bapaknya, apakah dia menikmati? Ada yang bisa menjawab? Tidak. Tidak. Kenapa dia tidak menikmati? Karena dia pelarian. Karena dia lari. Ya. Dia hidup sebagai pelarian. Gimana dia mau nikmatin harta bapaknya? Orang dia hidup sebagai pelarian, dan bahkan dalam pelarian itu kemudian apa yang status apa yang diterima oleh Yakub? Dia menjadi hamba. Hamba bagi siapa? Mertuanya. Bagi Laban, mertuanya. Ya, coba kalau dia nggak pakai nipu bapaknya, dia kan tetap jadi pangeran, ya, anaknya Ishak yang kaya raya, ya. Tapi karena dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya, dia bahkan menjadi pelarian, bahkan dia terpisah dari ibunya yang sangat mengasihi dia. Dia terpisah dengan bapaknya yang sangat mengasihi dia. Dia harus jadi pelarian karena kakaknya marah sekali. Ya. Jadi dia tidak menikmati hak kesulungan itu. Ya, paham sampai di sini? Ya. Berkat kesulungan sedianya memang untuk Esau, direbut oleh Yakub, dan Yakub harus membayar kesalahan itu. Ada dua macam berkat pula, ya, pada Kejadian pasal 49. Ya. Yakub memilih Yusuf sebagai anak sulung. Jadi hak kesulungan diberikan kepada Yusuf, sehingga kedua putra dari Yusuf ini dijadikan leluhur bagi bangsa Israel, yaitu siapa? Efraim dan Manasye. Ya, karena dia adalah anak sulung, maka dia mendapat berkat dua bagian yang berbeda dari saudara-saudaranya. Ya, sehingga Manasye dan Efraim dua-duanya mendapat berkat tersendiri, dan kedua putra dari Yusuf ini
menjadi leluhur bagi suku Israel yang mendapatkan hak yang sama dengan para pamannya. Nah, ini ya. Jadi Anda sudah tahu bahwa ketentuan orang Semit bahwa hak kesulungan itu diberikan kepada seorang anak yang dipilih dan dia mendapatkan dua bagian. Yusuf, salah satu dari putra Yakub, mendapatkan dua bagian dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Nah, tapi ya, ada berkat Abraham yang memang semua adalah keturunan Abraham, tapi ada berkat yang khusus yaitu berkat Abraham dalam artian garis mesianik. Ya, ini lucu ya. Garis mesianik itu ya, yang dimana berkat kerajaan itu tidak diberikan kepada Yusuf. Jadi suku Yusuf tidak diberikan itu. Dia memberikan ke siapa? Yakub memberikannya kepada Yehuda. Ya. Kejadian 49 ayat 10. Ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Sampai Shiloh datang. Nah, Shiloh ini adalah nama lain dari Sang Mesias. Ya. Jadi Shiloh, sampai Shiloh ini datang. Jadi berkat anak sulung diberikan kepada Yusuf, berkat kerajaan diberikan kepada Yehuda. Jadi ada dua macam berkat. Nah, ini adalah konsep Alkitab, ya. Anda lihat yang tadi, ya. Jadi ada berkat bagi Yusuf, ada berkat mesianik bagi Yehuda. Dan itulah kenapa Yesus Kristus lahir melalui suku Yehuda. Karena suku Yehuda adalah suku yang diberi berkat tongkat kerajaan. Nah, sebenarnya ini juga merupakan satu nubuat. Anda lihat, ada kesulungan yang diberikan kepada Efraim dan Manasye. Kemudian ada berkat kerajaan yang diberikan kepada Yehuda. Ini seperti suatu nubuat yang dimana nanti kerajaan Israel itu pecah menjadi dua. Yang utara ya oleh Efraim, yang selatan itu oleh Yehuda. Ya. Dan kemudian yang utara itu kerajaannya lenyap, yang bertahan adalah Yehuda karena ini adalah garis mesianik. Jadi apa yang ditulis dalam Kejadian 49 itu mendasari apa yang akan terjadi kemudian. Ya, boleh kita melihat itu sebagai nubuat. Nah, jadi di sini Anda melihat ya, berkat yang direbut oleh Yakub dan Yakub tidak merasakan berkat itu. Karena dia harus menjadi pelarian. Dan bahkan ketika dia hendak kembali ke tanah kelahirannya, ya, dia harus melakukan persiapan-persiapan karena masih takut kakaknya marah. Ya. Karena dia takut dibunuh. Ya, karena dia pernah mencuri bagian yang seharusnya bagi kakaknya. Nah, rupanya nanti kita akan melihat sesuatu yang di luar dugaan, ternyata Esau tidak marah lagi. Ya, dan ini kisahnya sangat menarik sekali. Jadi kita teruskan dengan kisah mengenai Yakub dan Esau yang dimana mereka adalah dua anak yang dilahirkan secara kembar. Ya. Kejadian 25 ayat 22 sampai 23. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Rahim siapa? Rahimnya Ribka. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Ya. Dan dia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Ya. Nah, karena anaknya bertolak-tolakan, ya saling jejek-jejekan, nah, ibunya kesakitan. Ya. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan menjadi lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua, ya kita bicara tentang anak yang tua, akan menjadi hamba pada anak yang muda. Nah ini penting nanti. Ini satu terjemahan yang
baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia ini diterjemahkannya kurang kena ya. Saya nggak mau bilang ini satu terjemahan yang salah, tetapi ini terjemahan yang kurang mengena. Nanti kita akan membaca, kita cek bahasa aslinya. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Di sini tua dan muda. Veraf, Ya'afot, Zair. Ya. Di sini Veraf. Nah, Veraf ini yang besar. Ya, yang mulia. Ya, yang lebih mulia. Dia akan melayani yang muda. Apa maksudnya? Yang mulia, yang besar, yang mulia, bukan yang tua. Ya. Melayani yang muda. Apa maksudnya di sini? Nah, nanti kita akan melihat penggenapan dari nubuat ini. Dan anak kembar dalam bahasa Ibrani itu artinya tomim, ya, anak-anak kembar. Nah, ketika mereka lahir, yang satu menjadi kesayangan ibunya, yang satu menjadi kesayangan ayahnya. Kenapa Esau itu disayang oleh bapaknya? Ya, kalau nanti kita sudah belajar kitab Kejadian secara penuh, nanti Anda akan memahami kenapa Esau itu lebih disayang oleh bapaknya. Karena Esau itu lebih memiliki banyak karakter seperti saudara dari Ishak. Siapa kira-kira? Ismail. Ismail. Jadi Ishak ini sangat mencintai Ismail. Ya, Anda nanti boleh buka-buka Alkitab ketika Ishak itu setelah diserahkan, ya, akedat Ishak setelah dia dipersembahkan, ya, di Gunung Moria. Ishaknya tinggal di mana? Apakah Ishak tinggal dengan Abraham? Tidak. Ya. Ishak itu tinggalnya di Lahairoi. Nah, Lahairoi itu rumahnya siapa? Lahairoi itu rumahnya Hagar. Nah, kenapa dia lebih memilih di rumahnya Hagar? Karena dia sangat mencintai Ismail. Nah, kemudian ketika dia punya putra yang memiliki karakter seperti Ismail kakaknya itu adalah Esau, maka dia sangat mencintai Esau yang menjadi seorang pemburu yang handal. Ya, sedangkan Yakub ini anak rumahan, jadi anak mama. Jadi mamanya lebih sayang kepada Yakub. Nah, ya, kita baca ayatnya supaya Anda mengingat kisah yang dimana Yakub ini menuruti siasat ibunya. Ya, dan kemudian Yakub menipu bapaknya. Ya, demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapak," saut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau." Akulah Esau. Dia bohong satu kali di sini, ya. "Telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku, bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini agar Bapa memberkati aku." Ya. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatkannya anakku, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau." Jadi Ishak ini sudah mulai matanya kabur, ya. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Ya, maka Yakub mendekati Ishak ayahnya dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara, kayaknya suaranya Yakub deh. Jikalau tangan, tangannya Esau." Nah, jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, ya, tangan si pemburu, ya, yang handal kakaknya, ya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau anakku Esau?" Jawabnya apa? Ya. Bohong 2 kali. Ya.
Yakub membohongi bapaknya sendiri atas izin ibunya. Lalu berkatalah Ishak, dekatlah makanan itu kepadaku supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat, diciumilah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia, sesungguhnya bau anakku adalah bau padang yang diberkati Tuhan. Jadi betul-betul di sini ya, Ishak memberikan berkat yang memang sedianya untuk Esau, yang direbut oleh Yakub. Nah, apakah ada konsekuensi? Ada. Jadi Alkitab tidak membenarkan tindakan Yakub yang menipu. Tetapi kenapa Alkitab memilih Yakub? Nah, ini nanti ada ceritanya yang lain, ya. Terhadap tindakannya menipu bapaknya dan merebut sesuatu yang bukan miliknya, nanti si Yakub ini akan mendapat konsekuensinya. Jadi Alkitab ya itu tidak hanya berkata tentang kebaikan seseorang, tetapi juga keburukannya juga. Jadi Alkitab kita adalah Alkitab yang ditulis dengan sangat jujur, ya. Kita dapat mempelajari kebaikan dari seseorang, kita juga dapat mempelajari keburukan dari seseorang. Ya, kalau Anda hanya diajari yang baik-baik dan tidak diajari yang buruk-buruk juga, gitu kan? Atau yang buruk-buruk ditutupin, ya. Alkitab tidak menutupi keburukan dari karakter-karakter yang ditulis di kitab suci. Kejadian 27 ayat 36. Esau marah kepada Yakub dengan berkata, "Bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampasnya. Sekarang dirampasnya pula berkat untukku. Apakah Bapa tidak memiliki berkat lain bagiku?" Nah, berkat anak sulung yang dimana anak sulung itu mendapat 2 bagian, ya. Ishak tidak dapat mencabutnya kembali, ya. Tetapi apakah itu memang tidak dapat dicabut, ya? Berkat yang dicuri itu bisa karena Yakubnya lari mengungsi ke rumah Laban karena ancaman Esau tadi, ya. Nah, ketika Yakub ini pergi ke Haran di rumahnya Laban, dia menjadi pekerja, dia menjadi seorang hamba bagi Laban. Nah, Laban memanfaatkan cinta dari Yakub ini kepada Rahel, ya, sehingga dia memperkerjakan Yakub ya selama 2 kali 7 tahun. Kenapa 2 kali 7 tahun? Ya, 2 kali 7 tahun itu adalah sesuatu yang dilakukan, penipuan 2 kali yang dilakukan Yakub kepada ayahnya. Ya, ayah bertanya, apakah kamu Esau? Ya, dia ngaku Esau. Bapaknya masih tanya lagi, benarkah kamu Esau? Ya, dia ngaku dia Esau. Jadi dia 2 kali menipu bapaknya. Dia juga 2 kali menipu kakaknya. Ya, dan dia harus bekerja 2 kali 7 tahun. Ya, kenapa angka 7? Nah, angka 7 dalam Alkitab itu adalah angka pengampunan. Jadi ada 2 kali 7 ya, yang dimana Yakub yang seharusnya mendapatkan berkat sebagai anak sulung, dia justru menjadi hamba. Ya. Hamba bagi siapa? Hamba bagi Laban. Ya. Anak sulung, anaknya orang kaya kok jadi hamba. Kenapa? Ya, karena kesalahannya sendiri, ya,
yang dimana dia menuruti siasat dari ibunya. Andai saja ya Yakub ini tahu ya berkat yang sedianya memang buat dia, yaitu apa? Berkat Abraham, ya, garis mesianik. Dia tidak perlu mencuri atau merebut berkat dari kakaknya. Ya, dari buku Rabbi Jonathan Sacks, ini adalah buku yang sangat bagus sekali. Ya, ini adalah salah satu penulis kesukaan saya. Ya, dia mengatakan bahwa ketika Allah memberkati para leluhur, dia tidak menjanjikan kepada mereka kekayaan dan kekuasaan, tapi selalu mengenai keberlanjutan keturunan dan tanah atau negeri. Jadi berkat keturunan itu adalah berkat yang sesungguhnya. Juga berkat tanah. Tanah apa? Tanah perjanjian. Ya, tanah Kanaan yang memang sedianya Tuhan berikan kepada keturunan bagi Abraham. Ya, kita teruskan. Ya, ini adalah berkat sesungguhnya yang dimana Ishak itu memberikannya kepada Yakub. Nah, ketika Yakub harus pergi meninggalkan rumahnya dan pergi ke kakak dari Ribka untuk mengungsi, ya, Ishak memberikan berkat Abraham kepada Yakub. Karena memang ini adalah berkat yang sedianya bagi Yakub. Ya. Kejadian 28 ayat 3. Ya. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa. Ya. Atau kita buang aja kata moga-moganya. Ya, karena nggak ada kata moga-moga. Ya. Allah yang Maha Kuasa akan memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Ya. Ini adalah berkat Abraham. Ya. Jadi ini bukan berkat kesulungan, ini berkat Abraham. Ya. Kejadian 28 ayat 4. Ya. Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham. Ya. Jelas sekali. Berkat Abraham diberikan kepada Yakub. Ya. Bagaimana Ishak menyisikan berkat Abraham itu bukan untuk Esau tapi kepada Yakub. Ini pasti ada pencerahan Roh Kudus tersendiri kepada Esau. Seperti nanti ketika Yakub memberkati Yehuda sebagai pemegang tongkat kerajaan. Seperti itu. Ya. Ini adalah satu nubuat. Ya. Kepadamu serta kepada keturunanmu sehingga engkau memiliki negeri ini. Ya. Dia memang sedianya akan pergi ke Haran. Tetapi negeri ini ya diberikan bagi Yakub. Ya. Nah, kalau udah dapat berkat kayak begini, perlu nggak sih Yakub itu harus nipu-nipu bapaknya? Enggak, Bu. Nggak perlu ya. Ya. Itulah yang terjadi pada kita. Ya. Kita memiliki berkat banyak yang tidak kita pahami. Demikianlah yang terjadi pada Yakub. Dan akibat penipuannya itu dia harus membayar harga yang mahal. Bahkan ya nanti pada Kejadian 35 ayat 11 Tuhan sendiri yang menyatakannya kepada Yakub. Jadi bukan bapaknya lagi, tapi Tuhan sendiri yang menyatakannya. Lagi firman Allah kepadanya, Akulah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Vayomer lo Elohim ani El Shaddai. Ya, El Shaddai ini adalah nama yang diberikan oleh Abraham kepada Tuhan. Ya, Pereh ureveh. Ya, berbuahlah, biarlah engkau berbuah, dan biarlah engkau menjadi banyak. Ya, Goy menjadi sekumpulan bangsa. Ya, ukehal. Nah, kehal itu bisa diterjemahkan jemaat, ya, bisa diterjemahkan sekumpulan. Ya, goyim menjadi goyim bangsa-bangsa. Ya, Yihiyeh. Ya, itu akan menjadi ya mimecha ya pada engkau melachim ya
dan raja-raja, ya, Mekhalat Seicha, ya, berasal dari engkau. Yetsu, mereka akan keluar. Ya. Jadi berkat Abraham ini diucapkan dan dikonfirmasi oleh Tuhan sendiri. Berkat ini jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada sekedar pembagian warisan 2 bagian bagi anak sulung. Nggak ada apa-apanya itu berkat anak sulung yang dapat 2 bagian. Tetapi ya, Ribka memandang warisan lebih penting. Dan Anda tahu Yakub menjadi sengsara karena itu. Apakah dia menikmati warisannya? Enggak, ditinggal pergi lari ke Haran. Dan bahkan karena peristiwa penipuan itu, Ribka harus terpisah dari putra yang dia cintai. Ya. Jadi ada berkat yang memang sedianya itu untuk Yakub. Bahkan berkat bagi Yakub itu sudah diucapkan Allah sejak pada mulanya di Taman Eden. Wow. Bagaimana Tuhan mengetahuinya? Ya. Kalau kita membaca Kejadian 3 ayat 15 dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, ya, Anda tidak akan menemukan nama Yakub di sini. Ya. Tetapi kalau Anda membaca ayat ini dalam bahasa Ibrani, Anda akan mendapatkan nama Yakub di sini. Ya. Dan ini oleh Bapak Gereja Irenaeus disebut sebagai proto-evangelium. Ya, atau dalam bahasa Ibraninya itu adalah Besorat Harishona. Ya, Besorat Harishona. Nah, buku saya yang baru itu bicara mengenai pengenapan dari Besorat Harishona ini. Ya. Jadi buku setebal ini 815 halaman itu hanya untuk menjelaskan satu ayat Kejadian 3 ayat 15 ini. Karena ayat ini adalah ayat yang sangat penting, ayat yang menjadi dasar dari kenapa Allah itu harus inkarnasi ke bumi. Ya. Ve'eva asid, dan aku akan mengadakan perseteruan berdarah, ya, benecha uven haisha, antara engkau dan antara perempuan ini. Uven zar'aha, uven zar'ah, antara keturunanmu dan keturunannya. Hu yeshufecharos, dan dia akan meremukkan kepalamu. Ve'ata, ya, teshufenu akef. Nah, dan kau akan meremukkan tumitnya. Nah, ayat ini baik oleh Bapak Gereja Irenaeus, ya, juga dalam terjemahan Targum Jonathan, ayat ini dipandang sebagai ayat mesianik, yaitu Hatikva Lamashiach. Ya. Jadi ayat yang pertama tentang pengharapan akan Sang Mesias, datangnya Sang Mesias. Ya. Dinubuatkan bahwa ular itu akan meremukkan tumit. Nah, tumit. Apa yang dimaksud meremukkan tumit? Kalau tumit Anda, tumit seseorang itu remuk, apakah dia mati? Enggak mati kan? Nah, ini adalah satu nubuat yang pertama bahwa nanti akan ada, ya, keturunan dari garis tumit. Siapa itu garis tumit? Siapa tokoh Alkitab, ya, yang memiliki nama dengan kata dasar tumit? Siapa? Yakub. Yaakov. Nah, ini Yaakov. Wow. Jadi Yakub itu, ya, sudah diketahui oleh Tuhan nanti dari Yakub. Keturunan dari Yakub. Itulah sebabnya berkat bagi Yakub itu memang sudah ada sejak mulanya. Tetapi Yakub cari berkat yang lain. Berkat apa? Berkat kesulungan 2 bagian dari harta bapaknya.
Jadi Itu Yakub ada. dapat 3 bagian ya, Bu? Dapat 2 bagian. Dua Ya. bagian sebagai Tapi dia harta tidak warisan menikmati. dan Dia Bu, tidak satu. menikmati berkatnya karena dia pergi. Oh, Karena dia lari ke Haran. Ya. berarti Bu, Ya. hasil penipuan Yakub tidak ada kaitannya dengan berkat-berkat rohani atau hak sulungan Tidak. tentang. Bahkan Yakub harus Berarti membayar penipuannya kesalahannya. asli mutlak. Maaf? Wah, iya ya. Berarti hasil penipuannya hanya membuat Yakub ini sengsara gitu. Betul. Ya. Ih. Jadi ini adalah pelajaran yang harus kita petik dari Yakub. Jadi Yakub tidak dibenarkan oleh penipuan. sia-sia. Sia-sia dia menipu. Bahkan ibunya yang begitu mencintai anaknya harus terpisah dengan anak kesayangannya. Gara-gara penipuan itu, bukan? Apakah ada berkat di situ? Sekarang Anda sudah dapat gambarnya kan? Bahwa Alkitab tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Yakub. Dan kalau nanti Anda membaca kisah Yakub itu secara penuh, Anda lihat Yakub ini bukan orang yang happy deh. Ya. Rumah tangganya itu kacau karena 2 istrinya selalu bersaing. Selalu berantem. Nah, makanya tatanan poligami yang dianut oleh para bapak leluhur pada perjanjian lama itu tidak melahirkan berkat bagi suaminya. Karena selalu ada pertikaian antara satu istri dengan istri yang lain. Misalnya Sarah dengan Hagar. Ya, Lea dengan Rahel. Ya, mereka ini selalu bersaing dan tidak menimbulkan satu kenyamanan di dalam rumah tangga. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan, ya, dahulunya itu sebenarnya tidak demikian karena ketegaran hatimu saja. Jadi walaupun di perjanjian lama itu ada poligami, berarti bukan berarti Alkitab itu menyetujui poligami. Ya, bapak-bapak leluhur yang berpoligami itu selalu memiliki masalah-masalah dalam keluarganya. Seperti itu ya. Jadi Alkitab kita tidak hanya bicara tentang sesuatu yang baik. Seperti halnya juga Yakub. Ya. Aib dari Yakub tidak dihapus. Ya. Aib dari Yehuda tidak dihapus. Nah, dari situ kita dapat belajar tentang kehidupan. Ya. Apa yang dilakukan oleh bapak-bapak leluhur yang ini melakukan kesalahan di masa lalu, ya. Jadi Anda lihat di sini ada nama Yakub sejak pada Kejadian 3 ayat 15. Kenapa kok Tuhan nggak langsung sebut nama Yakub? Nah, kalau Anda Tuhan langsung sebut nama Yakub di Taman Eden, itu yang namanya Adam dan Hawa itu pasti bingung. Ngomong apa sih ini Tuhan? Nah, makanya itu masih diberikan satu perlambangan saja yang kemudian di masa kemudian akan dipahami bahwa ini adalah petunjuk bahwa nanti ada si tumit, ya, keturunan dari tumit, dia akan berhadapan dengan ular itu. Siapa ini? Ya, dia adalah Raja Mesias. Ya, dan ini bukan hanya ada pada penafsiran Kristen, tetapi pada penafsiran Yahudi juga. Ya. Jadi Kejadian 3 ayat 15 adalah Hatikva Lamashia. Nah, satu-satunya orang yang memiliki nama dengan arti tumit itu hanya Yakub. Jadi dari keturunan Yakub inilah nanti yang menjadi pemberes dosa yang dilakukan manusia sejak di Taman Eden. Unless you hate your father and mother. Ya. Kenapa kita harus membaca Alkitab dengan wawasan Ibrani? Ya. Jika engkau tidak membenci bapakmu dan ibumu, kamu nggak layak jadi muridku. Nah, kalau kita mendengar Tuhan Yesus bicara seperti ini, apa yang ada di benak Anda? Suruh benci bapak sama ibunya gimana sih? Kan ini melanggar hukum kelima.
hormatilah ayah dan ibumu. Begitu bukan? Jadi kalau Tuhan Yesus bicara tentang ini, benci bapak dan ibunya. Ya. Lukas 14 ayat 25-26. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling. Ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Ada di antara di kelas ini yang menjadi pelayan Tuhan? Pasti ada, ya? Ada ya. Kalau Anda terpanggil menjadi gembala jemaat, terus sesuai dengan pernyataan Tuhan Yesus, kalau dia nggak benci bapak dan ibunya, nggak layak dia jadi muridku. Apakah sebagai gembala, Anda diharuskan untuk membenci bapak dan ibu Anda? Apakah Anda membenci bapak dan ibu Anda? Tidak. Enggak dong. Jadi bagaimana mengimplikasi ajaran dari Tuhan Yesus ini? Kontradiksi deh. Nah, kalau kita lagi berapologet dengan teman muslim kan kita dikata-katain bahwa Alkitab kita itu banyak kontradiksinya kan? Nah ini juga kontradiksi. Gimana sih? Kan Taurat bilang hormatilah ayah dan ibumu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan jika dia tidak membenci. Nah, pastilah Tuhan Yesus ini adalah Sang Firman. Tuhan Yesus ini adalah Allah yang inkarnasi. Jadi dia adalah Sang pembuat hukum itu, Sang empunya hukum Taurat. Bagaimana mungkin Sang empunya hukum Taurat ini akan berkontradiksi dengan hukumnya sendiri? Wow. Bagaimana mengerti pernyataan Tuhan Yesus ini? Nah, ini yang dikatakan oleh Profesor Eli. Seringkali pemahaman kita tentang kitab suci, PLPB, dikaburkan oleh tradisi dan interpretasi penafsiran teologi barat selama berabad-abad. Ya. Jadi kalau Anda melihat konteks membenci di sini, ya, kalau diartikan dalam konteks membenci dalam bahasa Indonesia dan konteks hate dalam bahasa Inggris, ayat ini akan sangat berkontradiksi dengan hukum Tuhan sendiri, hukumnya sendiri, ya. Yesus sang empunya hukum Taurat. Bagaimana mungkin dia berkontradiksi dengan hukumnya sendiri? Ya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Apakah Tuhan Yesus dalam Lukas tadi, Lukas 14, 25-26, berkontradiksi dengan Keluaran 20 ayat 12. Nah, loh, ya. Jadi kita harus melihat apa itu konteks membenci. Konteks membenci yang bagaimana? Apa sih konteks membenci dalam mindsetnya orang Yahudi? Ya, bukan mindset orang Indonesia, bukan mindsetnya orang Eropa, bukan mindsetnya orang Amerika. Ya, kita harus melihat bagaimana orang Semit, ya, karena kekristenan itu berasal dari Timur Tengah, bukan dari bule, ya, bukan dari Eropa, bukan dari Amerika, ya. Jadi kalau ingin tahu konteks Alkitab yang benar, kita harus membuka wawasan kita, ya, insights kita, ya, dengan Jewish insights into Scripture. Nah, kita harus mengerti konteks membenci, miseo, ya, miseo. Ya. Ini berbeda dengan konteks membenci dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, konteks miseo ini, ya, itu adalah sane dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, konteks sane dalam bahasa Ibrani itu bukan seperti benci bahasa Indonesia, bukan seperti hate bahasa Inggris. Nah, love and hate dalam mindset Semitik itu, ya,
yang kemudian digunakan kata Yunani misei atau miseo, ya. Jadi itu adalah loveless. Benci itu maksudnya loveless, kurang mencintai. Dalam konteks apa? Dalam konteks the matter of choice. Kalau misalnya Anda diperhadapkan dengan dua pilihan, Anda lebih memilih yang A daripada yang B. Anda lebih mencintai yang A daripada yang B. Bukan berarti Anda membenci yang B, tetapi loveless kepada yang B dan lebih mencintai kepada yang A. Itu adalah konteks sane dalam bahasa Ibrani. Jadi konteks membenci dalam mindset semistik itu adalah to love less or reject something in the matter of choice. Jadi paham di sini ya? Nah, jadi konteks ajaran Tuhan Yesus. Kenapa kok diajarkan untuk membenci orang tuanya? Jadi di sini Tuhan memberikan dua pilihan. Untuk kerajaan surga, ataukah orang tuamu? Kalau terhadap pelayanan bagi kerajaan surga, orang tuamu itu ya membuat engkau tidak jadi melayani. Anda mau pilih yang mana? Misalnya Anda dari agama yang berbeda. Orang tua Anda dari agama yang berbeda. Kemudian Anda menjadi pengikut Kristus. Ya. Terus orang tua Anda mengancam, kalau kamu jadi pengikut Kristus, kamu nggak dapat warisan. Nah, Anda diperhadapkan dua urusan. Anda mau love yang mana dan loveless yang mana? Ya. Jadi hate itu dalam artian loveless in the matter of choice. Paham di sini, ya? Jadi Anda mau milih Yesus atau milih ancaman dari Bapak Ibu Anda misalnya yang beragama lain. Nah, misalnya Anda suka banget dengan seorang perempuan. Nah, ketika Anda melamar perempuan itu, kemudian si orang tua dari perempuan itu bilang, "Oke, Anda bisa mengawini anak perempuan kami kalau Anda berganti keyakinan." Anda mau pilih yang mana? Nah, inilah yang dimaksud hate dalam konteks semit. To love less or reject something in the matter of choice. Jadi itulah yang dimaksud oleh Yesus kalau dia tidak membenci bapak dan ibunya, dia tidak layak ikut aku. Gara-gara diancam sama orang tuanya, nggak dapat warisan, terus dia meninggalkan Yesus. Ya memang dia nggak layak ikut aku. Karena dia lebih mementingkan harta duniawi seperti itu. Ya, bisa dipahami? Jadi konteks membenci yang dimaksud Tuhan Yesus adalah konteks satu pilihan, the matter of choice. Ya, ini kita dapat membandingkannya dengan pemilihan Allah terhadap sosok Yakub pada kisah Yakub dan Esau. Nah, ajaran Tuhan Yesus tadi, ya, yang di dalam Perjanjian Baru, yang sulit kita mengerti, kita akan mengerti bersama-sama melalui studi kasus antara Yakub dan Esau. Ya, nah, kenapa Tuhan mencintai, ya, love Yakub dan hate Esau? Apakah Tuhan itu benci sampai sama Esau? Bukan. Jadi itu the matter of choice. Kenapa dia harus memilih Yakub? Ya, karena nanti seperti Tuhan lebih memilih Nuh. Nuh punya 3 putra, tapi Tuhan lebih memilih Sem. Kenapa Sem? Karena dari Sem nanti lahir garis mesianik melalui Abraham dan seterusnya. Jadi inilah yang dimaksud hate dan love dalam bahasa Ibrani. Hate-nya itu bukan hate
benci sampai kayak dendam, bukan, ya. Kenapa Tuhan harus memilih Yakub? Karena nanti dari Yakub akan diteruskan garis mesianik yang berasal dari Abraham ke bawah di sini. Ya. Oke, kita teruskan. Karena Alkitab Perjanjian Lama, yaitu sejak pada mulanya, kitab Kejadian. Jadi Anda kalau membaca kitab Kejadian itu luar biasa. Kitab Kejadian adalah satu-satunya kitab suci yang bicara tentang lahirnya sebuah bangsa. Coba Anda cari di kitab suci agama apa saja. Tidak ada yang bicara tentang lahirnya sebuah bangsa. Hanya kitab Torah yang bicara tentang lahirnya sebuah bangsa. Lahir dari mana? Lahir dari pemilihan Tuhan sendiri, yang dimana Tuhan memilih Yakub. Ya. Tuhan mengasihi Yakub dan membenci Esau. Bukan berarti membenci dendam, bukan. Ini urusan the matter of choice. Kenapa kok yang dipilih itu Yakub? Bukankah Yakub itu penipu? Ya oke. Yakub penipu dan dia sudah membayar kesalahannya. Tetapi urusan yang lain, ya, Tuhan melihat karakter. Ya. Allah mengasihi Yakub dan membenci Esau. Benci di sini adalah urusan the matter of choice, bukan benci dendam, ya, bukan benci jijik. Tapi ini urusan the matter of choice, ya. Kita pelajari, ya, karakter dari dua orang ini, ya. Bahkan di Maleakhi juga dijelaskan lagi. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah Tuhan, firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Jadi ada urusan the matter of choice. Ya, yang dimana Tuhan memilih Yakub. Ya. Diteruskan lagi pada Maleakhi 1 ayat 3, tetapi membenci Esau. Nah, ini kan jadi urusan ini kalau dibaca dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Kalau kita nggak tahu bahwa bencinya sane di sini, ya, saneti, ya, aku membenci. Ya. Kalau diartikan benci dendam dan benci jijik, ya Tuhan nggak kasih dong. Nah, tetapi saneti di sini dalam mindset Ibrani itu adalah loveless, ya, dalam urusan the matter of choice. Tuhan lebih memilih Yakub. Kenapa Yakub yang dipilih? Karena Yakub itu berjuang bagi suatu berkat. Sedangkan Esau, ya, memandang rendah berkat. Ya. Kenapa yang dipilih itu Yakub? Ya. Rabi Saul sendiri, dia adalah ahli Taurat, dia juga menulis demikian. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ya. Saneti, aku membenci. Wow. Kok diulang-ulang terus sih membenci ini? Nah, kalau kita nggak paham maksud membenci ini, kita bakal salah mengartikan Alkitab. Ya, dikirain benci gak bencinya kita, benci deh. Beda gitu, ya. Jadi urusan the matter of choice, ya. Roma 9:13 ayat 16. Ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, jadi miseo bahasa Yunani yang ada di Perjanjian Baru adalah sane dalam mindset Ibrani, dalam artian the matter of choice. Kalau Anda diperhadapkan dengan choice, ya, mau pilih keluarga atau pilih Tuhan, mau memilih keputusan orang tua yang menghalangi pelayanan Anda atau Tuhan. Nah, disinilah, ya, Tuhan Yesus menginginkan agar murid-muridnya lebih mencintai Dia
daripada kepada keluarganya yang mungkin menjadi penghalang bagi pelayanannya. Ya. Nah, sampai di sini paham untuk kata membenci? Bu. Nah, Paham. paham ya? Kejadian 25 ayat 32. Kenapa Tuhan lebih memilih Yakub? Ya. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Jadi berkat kesulungan itu dipandang rendah oleh Esau. Sedangkan Yakub itu berusaha ngejar hak kesulungan itu. Esaunya memandang rendah hak kesulungan. Nah, Esau bilang, minta makanan ke Yakub karena Yakub lagi masak, baunya enak, sedep. Terus Yakubnya, kalau kamu minta bubur kacang merah ini, ya jual dulu hak kesulunganmu. Nah, apa jawaban Esau? Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ini omongan betul apa salah sih? Ishak itu kaya apa miskin? Kaya. Ternaknya banyak atau sedikit? Banyak. Banyak. Jadi kalau Esau bilang sebentar lagi aku akan mati kelaparan, apa gunanya hak kesulungan itu bagiku? Jadi omongan ini omongan masuk akal atau lebay? Ngawur. Lebay kan? Ngawur kan? Nah, jadi di sini Anda lihat ya, Anda lihat ada sikap yang merendahkan berkat kesulungan. Dia merendahkan berkat itu ya, sampai nanti dia sadar, lah berkatku dicuri. Nah, terus dia marah-marah. Wow. Ya. Jadi ada karakter yang berbeda. Sementara adiknya ngejar berkat Tuhan, si kakak meremehkan berkat. Nah, orang yang meremehkan berkat, ya, Anda lihat di sini. Untuk kacang merah, dia jual hak kesulungan. Ini bisa menjadi satu contoh, ya. Contoh Anda itu bisa digoda dengan apapun, lalu menjual hak kesulungan Anda. Ya. Gara-gara pengen naik pangkat di suatu bank milik pemerintah, kemudian dia berubah murtad. Nah, seperti itu. Jual kacang merah. Dia tidak mengindahkan berkat itu. Nah, seperti ini ya. Inilah. Nah, sikap seperti ini, itulah yang ditulis dalam Perjanjian Baru, seperti sikap yang cabul, rendahan deh. Masa sih gara-gara perut kamu jadi mati, padahal bapakmu itu kaya raya? Lebih banget deh. Begitu bukan? Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jadi ini adalah sisi negatif dari Esau. Ya, kita sudah belajar sisi negatif dari Yakub. Sekarang kita belajar tentang sisi negatif dari Esau, yang dimana dia meremehkan berkat, sementara Yakub sangat mengejar berkat. Anda ingat ketika Yakub bergulat dengan manusia ilahi itu, ya? Dia ngapain? Dia pegangin itu kaki orang itu. Dia mohon berkat karena dia tahu yang sedang bergulat dengan dia itu bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Mal'ah Adonai. Apa itu Mal'ah Adonai? Mal'ah Adonai itu adalah Allah yang teofani. Nah, ini Tuhan nih. Ini Tuhan yang teofani, berupa sebagai manusia ilahi. Dipegangin tuh. Aku nggak akan melepaskan sampai engkau memberikan berkat kepadaku. Nah, berkat itu diperjuangkan oleh Yakub. Nah, inilah yang menjadi suatu pemilihan dari Tuhan. Jadi Tuhan itu milih karakter, ya.
karakter nafsu rendahan gara-gara perutnya lapar terus jual hak kesulungan, itu di mata Tuhan itu cabul, nafsu rendahan. Cabul banget. Gara-gara lapar jual hak kesulungan, gitu ya. Nah, jadi apa pemilihan Tuhan terhadap Yakub dan Esau? Itu adalah pemilihan yang berdasarkan karakter atau pemilihan yang unconditional election. Karakter. Karakter dong. Nah, kalau saya bicara begini bisa berantem sama orang reform nanti. Nah, ini adalah satu ajaran predestinasi dari Saint Augustine. Ini adalah ajaran predestinasi yang original. Ya, kalau Anda sudah belajar tentang doktrin predestinasi, biasanya doktrin predestinasi yang diajarkan di STT itu adalah doktrin predestinasi yang merupakan penyimpangan dari doktrin Saint Augustine. Karena Saint Augustine tidak mengajarkan unconditional election. Ya, dia mengatakan, He who created you without your help. Ya. Dia yang menciptakan engkau tanpa bantuanmu. Tetapi He will not save you without your cooperation. Ya. Tuhan itu menciptakan engkau dengan tanpa bantuanmu. Tetapi Dia tidak akan menyelamatkanmu tanpa your cooperation. Kerjasama. Ya. Jadi di sini Tuhan melihat karakter dan sikap dan respon dari manusia. Nah, di sini kita dapat melihat respon antara Yakub dan Esau terhadap satu berkat. Esau memandang rendah berkat, Yakub mengejar berkat. Ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, konteks membenci di sini adalah the matter of choice. Karena Tuhan melihat ya, sikap dari Yakub ini sangat menghargai berkat sehingga dia berusaha bergulat kepada Tuhan yang teofani pada masa itu. Dia pegangin kakinya, nggak akan aku lepaskan sampai engkau memberi aku berkat. Sedangkan Esau meremehkan berkat. Jadi di sini konteks membenci adalah dalam konteks satu pilihan, the matter of choice. Nah, nanti ada kata benci yang dalam artian bencinya seperti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Enggak, itu ta'af. Ya. Benci yang benci. Ya. Jijik gitu. Jadi ini bukan benci jijik. Jadi ini benci dalam urusan less love. Dalam urusan the matter of choice. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang etimologi. Jadi etimologi antara bahasa Inggris bahasa Indonesia yang mirip itu berbeda dengan etimologi yang ada di dalam orang Semit ini. Ya. Kata benci diterjemahkan dalam bahasa Ibrani itu satam, sane, ya, atau dalam bahasa Yunaninya digunakan oleh para rasul yaitu miseo, ya, memiliki beberapa nuansa arti. Kebencian dapat juga memaksudkan perasaan yang sangat tidak suka tanpa niat mencelakai objeknya, sebaliknya, ya. Ada benci yang dalam taraf itu benci jijik. Nah, benci dalam taraf benci. Nah, itu namanya menggunakan kata ta'af. Jadi ada perbedaan ya. Nah, sane dan ta'af, dua-duanya artinya benci, tapi nuansanya beda. Ya. Yang sane tadi dalam urusan the matter of choice, yang ta'af ini benci yang dilarang, ya, benci yang jijik gitu. Dan Tuhan tidak menggunakan kata ta'af ini kepada Esau. Ya. Nah,
Kapan kata ta'af itu digunakan di Alkitab? Ya, ada, ya. Dan membenci orang Edom itu dilarang. Edom itu siapa sih? Ada yang tahu siapa Edom? Keturunan Esau. Keturunan Esau. Nah, Keturunan Esau. Alkitab mengatakan jelas, ya, Ulangan 23 ayat 7. Janganlah engkau menganggap keji. Jangan engkau membenci. Ta'af orang Edom. Jadi keturunannya Esau kamu nggak boleh benci. Sebab dia saudaramu. Ya. Nah, janganlah engkau menganggap keji ta'af orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Ya, bagaimanapun orang Israel itu pernah mendapatkan kebaikan dari orang Mesir ketika Raja Mesir itu memperbolehkan orang Israel itu tinggal di Goshen, ya, pada zamannya Yusuf. Jadi orang Mesir itu pernah baik sama kamu, jadi kamu nggak boleh ta'af sama orang Mesir. Ya, kamu nggak boleh ta'af, nggak boleh benci sama Edom karena Edom itu saudaramu. Ya, jadi ada konteks benci yang sebenarnya, benci dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya, yaitu ta'af. Di sini tidak menggunakan kata sani. Dan ketika Tuhan berkata membenci Esau itu tidak menggunakan kata ta'af, karena kata ta'af ini dilarang. Ya, Edom kamu nggak boleh membenci orang Edom, nggak boleh ta'af, gitu. Nah, ya, jadi inilah nuansa yang berbeda, ya. Jadi kalau Anda membaca Alkitab yang sudah diterjemahkan dengan membaca Alkitab dalam nuansa bahasa asli seperti ini, bisa jelas nggak? Jelas. Bisa jelas, ya. Jelas Bu, jelas Bu. Jadi konteks membenci beda. Nah, Anda lihat di sini, Ulangan 23 ayat 7. Jangan kamu membenci orang Mesir, sebab dahulu kamu adalah orang asing di negerinya. Nah, orang Israel itu diajar untuk mengingat kebaikan. Edom pun itu baik sama kamu. Esau itu baik sama kamu, Yakub. Ya. Esau itu baik sama kamu, Israel. Dan kalian itu bersaudara. Bahkan orang Mesir juga baik sama kamu. Nah, mengingat kebaikan dalam tradisi Yahudi itu disebut dengan Hakarat Hatov. Nah, Hakarat Hatov ini yang menimbulkan tradisi Thanksgiving di Amerika. Jadi Thanksgiving itu asalnya itu dari tradisi Yahudi, Hakarat Hatov, mengingat kebaikan. Ya. Jadi di sini, ya, awalnya dari tradisi Yahudi, Thanksgiving, Hakarat Hatov, mengingat kebaikan. Dari mana dasarnya? Dari Ulangan 23 ayat 7. Yang dimana terhadap orang Edom kamu nggak boleh benci, karena Edom pernah baik sama kamu. Kepada orang Mesir kamu nggak boleh benci, karena Mesir pun pernah baik sama kamu. Nah, mengingat kebaikan, Hakarat Hatov. Ya. Nah, Hakarat Hatov itu dirupakan dalam berbagai acara. Kalau di dalam tradisi Yahudi biasanya dengan melakukan seudat mitzvah, ya, perintah mengadakan jamuan makan. Jadi perjamuan kasih yang ada di gereja-gereja itu baik, ya, tradisi yang baik. Jadi dengan adanya makan-makan di gereja, kita bisa bicara-bicara, semakin mempererat hubungan antar jemaat. Ya, dasarnya dari mana? Hakarat Hatov dan seudat mitzvah. Jadi mengadakan jamuan makan itu ada ketentuannya dalam tradisi Yahudi. Nah, jadi commanded meal, seudat mitzvah. Ya, misalnya mereka punya macam-macam ketentuan untuk mengadakan jamuan makan. Misalnya, seudat brit milah. Jadi jamuan makan setelah perjanjian sunat. Jadi anaknya sunat, yuk kita makan-makan. Nah, seudat pidyon haben. Ya, pada jamuan makan penebusan anak sulung. Biasanya hari ke-8
Ya, jadi ini berhubungan antara nomor 1 yang nomor 2. Seudat bar mitzvah. Ya, jadi ada ketentuan macam-macam. Ya, tentu saja jamuan makan pesta pernikahan tentu saja ada. Jadi setiap hari raya mereka diharuskan mengadakan perjamuan makan. Jadi ini pun dilestarikan oleh jemaat-jemaat gereja yang sering mengadakan perjamuan kasih. Ya, kenapa? Karena kita harus hakarat hatov, mengingat kebaikan. Ya, nah Alkitab itu memandang bahwa Esau ini sebenarnya memiliki hati yang baik. Maka Alkitab itu melarang orang Israel membenci orang Edom karena Esau itu baik sama Yakub. Tapi kan Esau pernah ngancam bunuh Yakub. Ya, ada satu masa yang dimana Esau sangat marah karena merasa adiknya ini mencuri berkat dari dia. Tapi setelah adiknya pergi, sebenarnya siapa yang menguasai hartanya Ishak? Esau. Esau, ya kan? Dengan cara Allah, dia mengembalikan apa yang dicuri oleh Yakub itu kembali kepada Esau. Karena Yakub pergi, bahkan dia menjadi hamba bagi Laban. Begitu bukan? Yang menikmati harta bapaknya Yakub atau Esau? Esau. Yakub memang jadi orang kaya, tapi kaya dari apa? Dari tangannya sendiri. Usahanya sendiri. Dari usahanya sendiri, bukan dari warisan bapaknya. Yang menikmati warisan bapaknya siapa? Esau, karena dia yang tinggal dengan bapaknya. Dan bahkan Artinya dengan ibunya. keputusan Tuhan tetap ya, Bu? Keputusan Tuhan tetap, karena tetap melihat bahwa Yakub ini yang akan meneruskan berkat Abraham. Karena itu sudah diucapkan Allah sejak Kejadian 3 ayat 15. Jadi berkat bagi Yakub itu lebih besar sebenarnya, dan itu tidak dipahami oleh Yakub dan ibunya, ya. Nah, Anda lihat ketika Yakub ini setelah dari perantauannya kembali ke tanah kelahirannya. Anda membaca dalam Kejadian 33 ayat 4. Apa yang dilakukan Esau? Yuk kita baca ayatnya. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciuminya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Nah lo, Esau nggak marah kan? Esau baik nggak? Baik. Esau nggak dendam kan? Enggak. Makanya harus hakarat hatov. Karena Esau baik. Makanya ada larangan orang Israel untuk membenci orang Edom. Karena Esau baik. Wow. Ya. Juga Nah, bahkan ya, kalau tadi dikatakan aku mengasihi Yakub dan membenci Esau, tetapi Amos 9 ayat 12 ya mengatakan demikian, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Jadi Edom ini bangsa milik Tuhan bukan? Ya. Iya, Yes. milik Tuhan juga. Milik Tuhan juga, ya. Jadi apakah kalau Tuhan berkata aku membenci Esau, itu bukan benci seperti bencinya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tetapi the matter of choice. Karena Tuhan memang lebih memilih Yakub. Bisa dipahami? Ya. Nah, sekarang. Jadi ini nubuat. Dan nubuat itu dari Tuhan. Anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini kira-kira kapan ini dikenapi? Kapan dikenapi? Ketika kejadian Yakub sama Esau itu. Ya, ketika Yakub dan Esau bertemu. Ya. Nah,
Veraf Ya'afot Sa'ir. Dan yang besar, Ya'afot akan melayani yang muda. Ya. Yang nyuri berkat keturunan siapa? Yang nyuri berkat kesulungan siapa? Yakub. Yakub. Yang diberkati berkat kesulungan siapa? Esau. Yakub. Yakub kan? Yang diberkati bapaknya Oh berkat iya. kesulungan. Ya. Yakub. Jadi yang jadi anak sulung siapa? Esau. Sekarang Yakub, Yakub. Ya, oke ya. Jadi secara legitimasi Esau itu sudah memberikan hak kesulungan kepada Yakub. Tetapi berkat kesulungan itu tidak dinikmati oleh Yakub. Yakub. Ya. Tetapi label kesulungan tetap pada Yakub. Nah, Yakub ini mendapat berkat keturunan Abraham. Berarti siapa yang lebih besar antara Yakub dan Esau? Yakub. Yakub. Nah, Anda baca di sini. Veraf Yaakov Ya'afot Sa'ir. Veraf Ya'afot Sa'ir. Yang besar, yang mulia, melayani yang muda. Yang sulung melayani yang muda. Wow. Jadi ini itu digenapi kapan? Alkitab luar biasa. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, lalu ia sujud ke tanah 7 kali, sehingga sampai di dekat kakaknya. Nah, siapa yang nyembah? Yakub. Yakub yang punya label hak kesulungan. Yang punya label dia memiliki berkat Abraham. Tapi dia di sini ngapain? Sujud. Wow. Jadi kapan ini digenapi? Itulah. Yesus. Digenapi pada Kejadian 33. Saat pertemuan. Ya. Nah, jadi yang menyembah justru Yang memiliki hak sulung. yang memiliki hak sulung. Kenapa dia harus melakukan demikian? Inilah harga yang harus dibayar oleh Yakub karena dia menipu kakaknya. Karena dia menipu bapaknya. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Esau? Esau tidak lagi marah. Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Bertangis-tangisanlah mereka. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu berserta anak-anaknya, lalu mereka sujud juga. Siapa yang sujud? Anak-anak dari Yakub. Mendekatlah juga Lea serta anak-anaknya. Mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel. Dan mereka juga sujud. Nah, Anda lihat kebaikan Esau ini. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Nah, untuk mendapatkan kasih tuanku. Wow, siapa yang manggil Tuan? Yakub. Manggil Tuan ke siapa? Esau. Esau. Maka, ya, ini Veraf Ya'afot Sa'ir. Yang sulung melayani, manggil Tuan kepada yang muda. Kenapa dia harus berbuat demikian? Karena dia pernah bersalah. Ya, jadi Alkitab tidak membenarkan penipuan yang dilakukan oleh Yakub. Dan dia bayar, ya, ketika dia kembali ke tanah kelahirannya, dan dia memanggil orang yang seharusnya menjadi adiknya, ya, karena yang mendapat hak kesulungan dari bapaknya itu kan Yakub. Dia memanggil Tuan kepada Esau. Nah, si Yakub ini membawa berbagai macam hadiah. Tapi apa kata Esau? Aku mempunyai banyak adikku. Nah, my brother,
si Warisan Yakub manggil Esau itu tuan, tapi Esau memanggil Yakub brother. Aku punya banyak, ngapain kamu bawain aku banyak-banyak gini? Aku ini kaya. Esau baik apa enggak? Baik. Baik. Itulah kenapa Alkitab melarang orang Israel membenci orang Edom. Edom. Karena ini mengingat kebaikan dari Ya, Esau. Esau. Anda mendapatkan banyak pelajaran di sini? Banyak. Banyak Bu. Banyak sekali. Banyak banget. Beda nggak kalau Anda membaca dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Beda. Berbeda. Berbeda. Ada nggak Anda yang nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan tadi? Boleh? Setuju. Setuju, Yang Bu. nggak setuju boleh? Masuk akal, Bu. Masuk Masuk akal, akal. Bu. Iya. Ya, Terima ini kasih, Bu. topiknya masih banyak nih. Kita bisa bikin kelas-kelas selanjutnya nih. Jangan khawatir. Iya. Kapan lagi Bu? Segera ya. Iya. Selamat ulang Ditunggu, tahun. Bu Rita. Terima kasih. Baik, Ibu Putri. Kita Ibu Iya. Meva. Ini Ibu Selamat Meva ulang juga tahun. sahabat saya. Iya. Terima kasih Kita Ibu Meva. berdoa ya, Bu. Ya. Ya, tepuk malam, tangan Ibu. buat Bu Rita. Ibu Rita, selamat malam. Selamat malam. Selamat Terima kenal. kasih. Salam kenal, Ibu. Saya dari Pulau Nias ini. Ya, Ibu siapa, maaf? Ucag ya. Ibu Ucagia. Saya kalau nggak kelihatan mungkin- mukanya, mohon maaf. Ya, memang saya belum belum hidupkan videonya. Oke. Ya, mohon maaf. Ya. Kalaulah memungkinkan Ibu memberi komentar, bukan tidak harus sekarang, pada beberapa chatting yang mungkin kami sampaikan, Ibu ada sesuatu hal yang menurut kami ingin sekali mendengarkan komentar dari Ibu, tapi mungkin tidak sekarang. Apakah itu memungkinkan? Saya bisa Baik, kasih nanti saya baca, Ibu, ya. email saya di sini ya. Ya, Email saya baca saya. nanti, Ibu. Bisa. Oke, Menyusul. makasih Ibu. Setelah Makasih, kelas, ya. Bu. Ya. Terima kasih, Ibu Putri. Saya Iya. mohon doanya. Kita Sekaligus berdoa ya, Bu penutup Rita. bagi kelas ini. Kita berdoa teman-teman semua, kita mendoakan Ibu Rita malam hari ini. Ya, tumpang tangan buat Ibu Rita. Terima kasih. Iya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan, Engkau memberkati kami semua melalui Ibu Amin. Rita, melalui kelas Ibrani ini. Tuhan, kami mengucap syukur dengan tidak ada hentinya karena kebaikan Tuhan yang telah membukakan begitu banyak hal yang selama ini kami tidak paham. Amin. Yang selama ini kami buta dan kami tidak mengetahuinya. Namun Engkau membukakan satu demi satu hal-hal yang begitu penting bagi kami, bagi kehidupan sesama. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memakai anak kekasih Tuhan, hamba-Mu yang terkasih Ibu Rita, untuk memberitakan kebenaran ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, kiranya Tuhan senantiasa menyertai. Khusus hari ini Tuhan, hari yang penuh dengan sukacita. Di hari ulang tahunnya pun Ibu Rita memakainya untuk pekerjaan-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan, segala kebaikan Ibu Rita. Terima kasih Bapa, Engkau senantiasa menumpangkan tangan-Mu yang besar, tangan-Mu yang maha kuasa atas Ibu Rita. Kekasih hati-Mu ini juga seluruh keluarganya diberkati oleh Tuhan. Bapa, berikan pemahaman-pemahaman yang lebih dalam lagi kepada Ibu Rita. Hikmat-Mu yang lebih dalam lagi kepada kekasih-Mu ini Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan atas Ibu Rita, sungguh Tuhan menggenapinya. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu dengan lain dengan Ibu Rita. Tuhan memberikan sukacita di sisa malam hari ini, di khusus di hari ulang tahun Ibu Rita ini. Penuhi dengan kebahagiaan, penuhi dengan terpuji nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur. Main mau dengar suara main. Amin.
Amin. Selamat Ulang tahun Ibu. Terima kasih. Terima kasih doanya. Ulang tahun. Ulang tahun Ibu. Ulang tahun. Terima kasih. Tuhan berkati. Happy birthday. Bentar saya mau matikan, kita foto ya, kita foto ya. Happy birthday. Ya, Bu. Ya. Kita foto. Terima kasih Bu Rita. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Berita. Kita boleh foto Bu, berkati. Foto Bu, boleh foto. Foto bersama. Ya, semua kameranya dinyalain dong. Sebentar. Foto bersama. Spesial ini spesial. Nah, Gaptek nih nggak bisa foto. Dari Ibu aja yang foto. iya, terima kasih Pak Ramos, Pak Yefta, Pak Chandra, Indri, Pak Endra, Rosmida, Ihsan. Ya, tadi saya minta ini apa? Kalau ada mahasiswa S1 ya, kasih saya Huruf I. Saya udah email, saya Bu. alamat sama kuliahnya di mana dong ya? Email saya atau di chat ya. Bu Rita, S yang lain boleh? S yang lain. S yang lain. S2, S kelas. SMA. SMA. SMA atau SD. Saya kirim ke email tadi, Bu. Boleh ya, Bu? Silakan. Ya, Jadi saya kirim email, boleh ya, Bu? silakan. Iya, Ya, saya kalau tunggu email pakai emailnya. PDF. Ya, S1. karena ini Ibu Eva ya ada berkat untuk anak-anak S1 buku ya. Spesial yang hari ini. Ya, terima kasih buat Ibu Meva Lintang ya. Bagaimana kita bisa dapat bukunya, Ibu Rita? Bu Rita, Ya. bagaimana juga bisa kita dapat bukunya? Oke, ya untuk yang anak-anak S1 silakan email saya nanti ya. Mungkin kita bisa beli juga, Ibu? Oh, boleh Gimana? ya. Terima kasih Ya. bisa melalui STT Ekumene. Oh ya, baik. Baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Tuhan berkati. Sehat selalu. Sehat selalu, Bu. Sehat, Bu Rita. Sehat, amin. Salam amin. sehat Terima ya. kasih. God bless you. Happy God bless birthday, Bu you. Rita. Ibu Rita Wahyu, God bless you.